Shalom sahabat-sahabat komunitas Alkitab 1 Menit. Puji Tuhan, senang sekali ya kita dapat kembali bertemu dalam sebuah sesi yang saya percaya akan menjadi berkat dan sekaligus bahan refleksi bagi kita semua. Hari ini saya juga hadir membawa semangat The Faith Motion, sebuah ruang yang mendorong percakapan yang jujur, reflektif, dan penuh dengan rasa hormat. Karena kami percaya setiap perjalanan hidup memiliki cerita yang layak didengar. Sahabat-sahabat Alkitab 1 Menit dan teman-teman Faith Motion, kita hidup di zaman ketika akses terhadap Alkitab itu begitu mudah. Melalui Alkitab cetak, aplikasi di ponsel, renungan harian, podcast, hingga berbagai konten digital. Firman Tuhan dapat kita akses hampir kapan saja dan di mana saja. Namun di tengah semua kemudahan tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Apakah kemudahan akses itu otomatis membuat kita semakin mengenal firman Tuhan? Apakah umat percaya masa kini semakin berakar dalam firman? Ataukah ada tantangan-tantangan yang justru membuat banyak orang percaya semakin jauh dari kebiasaan membaca, memahami, dan menghidupi Alkitab? Karena itulah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tema mengatasi kemiskinan Alkitab demi transformasi spiritual. Dan untuk membantu kita memahami tema ini, telah hadir bersama kita rekan-rekan dari Bejana yang Baru atau BYB. Mohon reaksinya teman-teman. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari BYB yang sudah bersedia hadir di tengah kesibukan dan berbagi bersama keluarga besar Alkitab 1 Menit siang hari ini. Sebelum kita memulai discussion kita hari ini, percakapan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus kami alami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul, belajar, dan bertumbuh bersama melalui percakapan siang ini. Bapa, kami mengakui bahwa seringkali itu kami begitu sibuk dengan berbagai aktivitas kehidupan ini, tapi melupakan pentingnya waktu bersama-Mu melalui firman-Mu. Ampuni kami apabila hati kami itu mulai lebih banyak dipenuhi oleh suara dunia daripada suara-Mu. Pada siang hari ini, kami menyerahkan seluruh percakapan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati narasumber kami dari Bejana yang Baru. Berikan hikmat, tuntunan Roh Kudus, dan perkataan yang membangun bagi setiap kami yang mendengarkan. Bukalah hati kami agar bukan hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga mengalami perubahan hidup melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya percakapan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu ini ya Bapa, dan membangkitkan kembali kecintaan kami kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Dan tentu saja saya selalu tidak sendirian hari ini, ada yang menemani. Ditemani oleh Coach Alkitab 1 Menit yang nanti juga akan mengajukan atau ikut nimbrung nih teman-teman BIB untuk beberapa pertanyaan selama percakapan kita berlangsung. Silakan Shalom. Coach. Shalom sahabat semua. Kami dari Alkitab 1 Menit adalah pelayanan yang tidak mewakili denominasi tertentu. Dan setiap kami ini semuanya itu volunteer. Mulai dari sahabat Faith ini ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang menjadi co-host. Dan kami sama-sama mau dengan kerinduan yang sederhana menjadi sahabat membaca dan mempelajari Alkitab. Dan apa yang Alkitab 1 Menit percaya adalah orang-orang yang sederhana sekalipun itu dapat memperoleh pesan Allah di dalam Alkitab. Setiap orang boleh membaca dan mempelajari Alkitab apapun latar belakangnya. Ekonomi, gender, usia, bahkan kalau ada yang kepercayaan berbeda pun atau yang tidak percaya Tuhan pun boleh ya membaca dan mempelajari Alkitab. Karena itu Alkitab 1 Menit berkomitmen juga mendampingi gereja Tuhan dengan menyediakan pelatihan-pelatihan yang biasanya ada di kelas-kelas sekolah tinggi teologi seperti penafsiran Alkitab, kemudian training dasar bahasa Ibrani, training dasar bahasa Yunani, sejarah gereja, dan lain-lain, sampai kehidupan sehari-hari ya berkeluarga pun seperti nanti di akhir bulan ini akan ada satu kelas dasar tentang bimbingan pranikah sebetulnya. Sebelum aku menikah, dan banyak sekali yang akan dapat berkat ya, terutama generasi muda ataupun juga
yang sedang bertunangan ingin menikah, lalu kemudian yang sudah menikah pun atau punya anak bisa dapat berkat karena ini membahas tentang keluarga. Dan sahabat Alkitab, Alkitab 1 menit ini bersama-sama dengan tim yang adalah volunteer ini bersama-sama ingin berjejaring dengan setiap pelayanan Kristen maupun juga orang-orang yang dari luar Kristen untuk bersama-sama bisa berdialog, bisa saling bincang-bincang santai tentang hal-hal yang bermanfaat, khususnya yang menjawab kebutuhan negeri kita ini juga ya, Indonesia. Dan selanjutnya di perbincangan ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang mengatasi kemiskinan Alkitab demi transformasi spiritual. Itu kehendak Tuhan dan biarlah kita juga jadi alat Tuhan untuk membawa setiap kehendak Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Ya, terima kasih, itu saja perkenalan dari Alkitab 1 menit. Lebih jauh boleh nanti kita bergabung di komunitas-komunitas yang ada di Alkitab 1 menit ya, di grup WhatsApp. Tuhan berkati. Thank you, Coach. Oke, Pak Manuel dan Pak Arya, kita start mulai bertanya-tanya ya. Yang pertama ini memahami kemiskinan Alkitab itu sendiri. Jadi saya rasa tuh sebelum kita bicara mengenai solusi, kita tuh perlu memahami terlebih dahulu ya, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi gitu saat ini. Karena seringkali seseorang tuh tidak akan mencari jalan keluar sebelum menyadari ada persoalan yang perlu diselesaikan. Dan mungkin ada juga sahabat-sahabat Alkitab 1 menit yang baru pertama kali mendengar istilah ini. Karena itu saya ingin memulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yaitu ketika kita mendengar istilah kemiskinan Alkitab, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut? Monggo, Pak. Iya, sebenarnya itu istilah yang kami pakai menerjemahkan bahasa Inggrisnya Bible poverty, yang juga belum tentu dipahami dengan baik kalau kita ketik di Google Bible poverty atau kemiskinan Alkitab. Pasti yang muncul itu kemiskinan menurut Alkitab ya. Saking aneh terminologi ini. Tapi sebenarnya istilah kemiskinan Alkitab merujuk kepada kenyataan yang terjadi kepada 1,5 miliar orang di dunia yang sebenarnya mereka terperangkap dalam satu situasi di mana akses akan firman Tuhan itu terbatas, keterlibatan, dan kemampuan untuk memahami intisari atau memiliki pemahaman dasar akan firman Tuhan juga tidak dimiliki. Ya. Hal tersebut uh, uh, merupakan satu penyakit yang menular di seluruh Indonesia, entah di kota maupun di desa, di pedalaman. Sudah terbukti bahwa itu satu kenyataan bagi kami yang dari 3 pilar tadi, akses sebenarnya sudah terpenuhi. Dalam penelitian kami sudah adakan 3 penelitian tahun 2014 dan tahun 2024, 25 dan 26 ini, dan sama-sama membuktikan bahwa tingkat akses itu sangat besar. Hampir semua orang di Indonesia punya Alkitab. Wow. Secara fisik maupun digital ya. Sekarang dengan banyak pelayanan berbentuk audio juga tambah fasilitas. Masalahnya adalah di keterlibatan, tingkat keterlibatan orang dengan Alkitab itu minimal, sangat minimal. Ada yang memang hanya baca Alkitab ketika sebenarnya bukan dia yang baca, dibacakan kepada dia di hari Minggu ya. Akhirnya tiba di rumah dan saya tidak tahu kalau bisa diamati kami dengan gaya modern, kami sedang substitusikan Alkitab fisik ke Alkitab digital dengan alasan bahwa itu lebih mudah dimengerti atau lebih mudah diakses. Lalu bahkan ke gereja saja Alkitab sudah tidak menjadi sesuatu yang hadir di situ. Hanya si pengkhotbah yang bawa Alkitabnya, jemaat sudah tidak bawa Alkitab lagi. Dan itu terjadi di kalangan manapun, Protestan tradisional maupun Pentekostal. Kayak Alkitabnya semakin menjauh dari kehidupan, tidak lagi ada lekatnya, dan ketika secara fisiknya dia nggak hadir, apalagi secara harga, penghargaan, melihat Alkitab sebagai barang yang berharga, otomatis dampak di
keseharian orang Kristen itu atau orang penggemar Alkitab itu akan semakin jauh dari membaca dengan teratur, konsisten, dan relevan. Maka otomatis kalau tidak dibaca, tidak mengembangkan pemahaman dasar yang dibutuhkan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh hingga memperoleh keselamatan. Maka kemiskinan Alkitab ini membahayakan jemaat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, karena kami mencetak satu jenis orang Kristen yang bukan lagi orang Kristen KTP, bahkan itu bukan lagi, tapi semacam Kristen yang dia bergereja tapi tidak berkristus. Dia tidak kenal Yesus sama sekali. Dia mengenal tradisi, dia menyukai tradisi, dan dia menganggap bahwa kehadiran di gereja merupakan kesalehan. Dia merasa berdosa karena tidak hadir di hari Minggu di gereja, tapi tidak merasa berdosa kalau tidak membaca firman Tuhan. Ya. Padahal kami lihat para rasul, mereka ketika diusir oleh Tuhan Yesus, Yesus tanya, kalian tidak mau pergi meninggalkan aku? Mereka sahut, kemana kami pergi jika hanya engkau punya firman hidup yang kekal? Dan kami memiliki firman itu karena diteruskan oleh mereka kepada kami. Kami memiliki lengkapnya, yaitu Alkitab. Maka nama Alkitab, saya tidak tahu kalau sahabat-sahabat Alkitab 1 Menit sudah berpikir mengenai hal itu. Al dan kitab artinya sang wahyu Allah yang dibukukan. Jadi bukan sekedar buku. Kitab dan buku itu dua hal berbeda. Kitab mesti jadi wahyu Allah dalam bentuk buku. Sedangkan buku itu pikiran manusia, semua manusia. Jadi kalau kita pegang satu Alkitab, kita sedang memastikan bahwa kita sedang memegang wahyu Allah kepada kita dalam bentuk buku, ya. Dan relasi dan pengertian ini yang dihilangkan sehingga sekarang Alkitab disamakan dengan buku biasa dan dia tidak dicari sebagai pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Ketika itu terjadi, munculnya satu fenomena yang kita sebutkan kemiskinan Alkitab. Bukan karena tidak memilikinya, tapi karena Alkitab tidak menjadi bagian dari pola hidup orang itu maupun pembentuk pola hidup orang itu. Dia sama Alkitab bercerai dan tidak ada Alkitab di hidupnya, dia miskin. Ya, jadi kenyataan itu sesuatu yang sangat bahaya karena pertama tadi ciptakan Kristen formalis dan juga Kristen spiritualis yang mau cari pengalaman rohani di mana-mana tanpa sumber yang menjadi dasar, yaitu firman Tuhan, ya. Dan kami mengkhawatirkan bahwa generasi berikut ini dalam 5-10 tahun bisa saja menjadi generasi yang akan murtad secara massal karena mereka tidak punya takut akan Tuhan seperti yang firman gambarkan dan tidak mengenal Yesus seperti yang seharusnya. Yang mereka kenal adalah gereja, gedung, gereja institusi, tapi tidak mengasihi Tuhan seperti yang seharusnya. Jadi kami lihat sekarang fenomena yang dahsyat bahkan di internet, orang bisa rela berdebat kita membela hadiran, tapi dia tidak rela mati demi memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil pun itu sesuatu yang dihasilkan dari mengenal firman. Kalau saya tidak mengenal firman, apalagi secara spesifik Injil itu, ya. Jadi fenomena ini benar-benar satu penyakit yang dia sangat diam, tidak ada warna, tidak ada aliran, tapi masuk di mana-mana. Dan ketika kami sadar, gereja kita semakin sekuler, kita sebagai orang Kristen juga mulai sombong memikirkan bahwa Alkitab itu kitab orang Kristen, padahal tidak. Itu warisan Tuhan bagi manusia dan tugas kita itu memberitakannya, meneruskannya kepada semua suku bangsa. Itu pun ditiadakan sehingga kami ganti pemberitaan Injil dengan rangka meneruskan firman ini seperti Yesus perintahkan dengan karya sosial. Kita menjadi jago, ada bencana kita di sana seperti burung gagak, ya. cari bencana di mana-mana. Tapi ketika bicara pembelajaran firman, mendalami firman, meneruskan firman kepada orang yang belum mengenal,
oh kita mundur. Bilang, oh itu bukan untuk zaman ini ya. Karena sebenarnya akar dari masalah adalah kemiskinan Alkitab. Saya tidak punya akses secara praktis. Alkitabnya hadir, bukunya hadir, fisiknya, tapi saya tidak terlibat dengan dia minimal untuk menggalami serta mampu memahami dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi itu fenomena kita yang sedang memakan jiwa kita dan jemaat kita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Iya. Mhm. Coach mau menambahkan dulu atau mengomentari? Itu sangat menyentuh hati ya, dan memang Alkitab 1 menit pun itu satu hati dengan BYB. Kami melihat kenyataannya memang seperti itu di lapangan, dan ya ini sesi yang luar biasa ya, karena langsung muncul dari isi hatinya Pak Manuel Pedro, dan itu pun yang menjiwai Alkitab 1 menit. Pelayanan ini bukan kebetulan, kita bertemu pun bukan kebetulan. Semoga kedepannya ada sesuatu yang Amin. mungkin bisa kita partisipasi supaya bisa ada percepatan untuk setiap yang miskin Alkitab ini bisa menjadi melimpah di dalam Kristus ya. Ya, silakan. Oke. Dalam pengalaman BYB ya selama ini, mana yang lebih sering menjadi masalah Pak di Indonesia? Apakah kurang akses, kurang pemahaman, atau kurang keterlibatan terhadap firman Tuhan dalam rangka ini ya Pak, dalam mungkin pengajaran atau pertemuan dengan para generasi muda pada umumnya? Mana yang paling sering jadi masalah Pak? Nah, kita di Indonesia ini fenomena tersendiri. Kami punya segalanya itu sekaligus ya. Kami punya jemaat yang belum pernah memiliki Alkitab. Baru saja di tahun lalu kami kirim 1.000 Alkitab ke Papua melalui salah satu mitra kami. Ada orang dari pegunungan paling jauh dari tempat si pendeta ini, kira-kira 20 kilo, yang jalan kaki dari sana sampai temukan Pak Pendeta untuk minta satu eksemplar Alkitab, karena dia belum pernah memiliki ke keluarga dia satu eksemplar Alkitab. Baru kemarin juga saya berjumpa sama satu gembala di Amanuban Selatan yang menceritakan satu kasus yang memiluk hati saya. Ada satu orang yang dipecat dari sekolah karena dia curi satu Alkitab, soalnya di rumah dia nggak ada, dan dia mau punya satu Alkitab untuk dia baca sendiri. Waduh. Jadi kami punya fakta, itu fakta. Di Indonesia masih ada suku bangsa yang tidak ada akses kepada Alkitab dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Dan kami punya suku yang masih memerlukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Maka akses masih merupakan masalah besar bagi kami. Walaupun ada upaya banyak untuk mengadakan penerjemahan, saya pribadi bekerja sebagai konsultan penerjemahan di BEB, dan kami sekarang sedang buat konsultasi pemeriksaan kepada 4 bahasa sekaligus untuk menghadirkan firman Tuhan di sana. Itu bukti bahwa jemaat masih menunggu di daerah-daerah yang gereja sudah hadir 100 tahun ya, dan Alkitabnya belum. Dan itu yang lucu. Bagaimana bisa gereja berdiri tanpa adanya firman Tuhan dalam bahasa suku itu ya. Jadi dilema tersebut masih nyata. Tapi kami tidak bisa menyangkal bahwa akses jemaat kepada Alkitab dalam bahasa Indonesia benar-benar tinggi sekali. Sekitar, kalau saya satukan semua survei yang kami sudah adakan, itu kira-kira 93% dari masyarakat di Indonesia ada satu Alkitab, entah digital atau fisik dalam bahasa Indonesia. Tapi coba saja googling di situ berapa persen dari masyarakat Indonesia yang sungguh-sungguh berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu tidak akan sampai 20%. Jadi artinya bahwa 93% yang memiliki Alkitab itu memiliki Alkitab yang tidak bicara di hati mereka. Sama dengan tidak punya sebenarnya. Jadi ada bukunya, tapi bukan di dalam bahasa yang saya bisa mengerti. Nggak mengerti. Jadi kami lihat saja
bahasa Indonesia itu sendiri hingga kini sudah diubah ejaannya 10 kali dari hari pengesahan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sampai sekarang sudah diubah ejaannya 10 kali. Nah, penerjemahan untuk meningkatkan kebahasaan Alkitab yang paling dipakai di Indonesia itu TB, baru sekali, TB2 ya, bahkan itu TB2, jadi baru terjadinya yang kali itu. Dan itu pun tidak begitu dahsyat karena bahasanya tetap bahasa formal, pendekatannya formal. Jadi bagi orang-orang yang punya literasinya kecil dan mayoritasnya di Indonesia juga literasinya rendah, tetap satu bahasa satu hambatan yang tidak buat dia mencapai pilar kedua pemahaman di mana ada kesusahan tertinggi sekitar 95% dari masyarakat di Indonesia tidak mengerti isi Alkitab pada saat mereka baca. Dan hambatan adalah kebahasaan itu. Kebahasaan itu. Kebetulan tesis saya waktu saya kuliah bahasa Indonesia, saya tulis analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada kitab Matius di TB yang cetakan 2015. Dan saya bisa buktikan di masa itu bahwa ternyata bahasa Indonesia sendiri, ya, terutama pendekatan formal, merupakan malah satu hambatan bagi jemaat. Karena orang yang pendidikan tinggi, mereka punya cenderung memahami lebih, tapi tidak begitu beda. Tidak begitu beda dari masyarakat biasa. Tingkat pemahaman mereka itu 1% lebih memahami, walaupun itu sudah S2. 1% yang memahami isi Alkitab. Jadi kami lihat bahwa itu namanya kemiskinan Alkitab yang institusional, disebabkan karena pendidikan diserahkan ke sekolah dan kualitas sekolah kami tahu sendiri semakin menurun, otomatis masyarakat yang mampu sungguh-sungguh baca juga menurun. Dan fenomena baru yang saya selidiki, kami sebagai budaya oral seharusnya tinggi dalam tangkap menyimak, dalam memahami sesuatu melalui menyimak. Entah karena faktor media sosial atau apa, tapi justru daya menyimak juga semakin menurun. Coba saja kalau video ini disebarkan di internet, nanti akan ada komentar yang bisa saja orang itu menuduh kita sedang bicara A, B, C, D yang tidak pernah diucapkan di video. Dan itu adalah pola menyimak atau kemampuan menyimak orang itu yang tidak dimiliki lagi. Dia sudah memiliki satu perspektif dan apapun yang keluar dari perspektifnya kayaknya terblokir dari kemampuan menyimak, sehingga itu juga salah satu penyebab kemiskinan Alkitab. Karena kalau saya sediakan audio, belum tentu orang itu punya kemampuan menalar firman Tuhan melalui audio itu. Jadi kita sedang ada di antara salib atau pedangnya. Kalau baca buku tidak mengerti, kalau menyimak juga tidak mengerti, hanya 10% yang mengerti. Jadi di situ membawa kita kepada kesadaran bahwa kemiskinan Alkitab pertama-tama adalah satu peperangan rohani. Karena satu-satunya yang mau supaya jemaat tidak mengerti Alkitab itu si jahat ya. Dan kami lihat secara kognitif, kita bisa baca novel, nonton sinetron, bioskop, dan itu semua memiliki atau membutuhkan kemampuan kognitif yang tinggi untuk mengerti pesannya, untuk terhibur, mengerti leluconnya, sehingga kita bisa reaksi terhadap hiburan yang kita sedang alami. Itu buktikan bahwa orang percaya punya kemampuan intelektual yang memadai, tapi secara rohani dia sedang buta. Dia sedang hidup dalam kemiskinan Alkitab dan kebutaan rohani. Maka ini juga bukan hanya sekedar meningkatkan pemahaman, tapi juga menggarap hati jemaat yang sudah percaya untuk mau punya minat terhadap firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu di Alkitab 1 Menit sama seperti kami, sediakan kursus teologi gratis, kelas pendalaman Alkitab gratis. Tingkat ketertarikan untuk mendalami Alkitab itu minimal. Kita punya misalnya peluang untuk 100 orang, datang 2 orang. Bukan karena Alkitab tidak benar,
bukan karena Alkitab tidak berkuasa, itu karena memang kami sedang Tipikal. hidup satu titik kebutuhan rohani besar yang perlu diserang di akarnya. Dan kembali ke yang terakhir ya, pemahaman dasar. Otomatis pemahaman dasar kita sedang ketinggalan luar biasa sehingga saya pribadi sudah mengelilingi Indonesia, dan satu kasus khusus di satu desa yang saya kunjungi di waktu pertama-tama saya tiba di Indonesia 2015, saya tanya kepada anak-anak kecil di usia 6 sampai 8 tahun, siapa Adam dan Hawa? Dan mereka tanya, apakah dia orang Brasil? Dan saya kaget ya. Saya pertama pikir mereka bercanda ya. Saya pikir, wah jangan-jangan mereka bercanda ini ya. Terus saya tanya lagi, lalu Daud itu siapa Daudnya? Lalu mereka bilang Daud. Dan tidak bisa menjelaskan. Terus saya tanya, kalian buat apa di sekolah minggu? Kami punya mainan, punya joget, punya segala macam canda senda gurau yang dihiburkan anak-anak. Terus saya bilang, lalu firman Tuhan kalian belajar apa? Sampai saya hadir di sekolah minggu suatu hari supaya pastikan ini ada pengajaran firman atau tidak untuk anak-anak ini ya. Dan benar-benar tidak ada ya. Karena anak-anak yang ditaruh itu biasanya adalah remaja atau seseorang yang bahkan tidak pernah belajar firman, yang peduli mereka supaya mereka tidak ganggu ibadah ya. Dengan kata lain, buta menuntun buta. Akhirnya mau apa dari anak-anak. Saya jujur saya menangis terseduh-seduh karena itu satu pembunuhan masa depan jemaat. Jemaat kita sedang ditinggalkan untuk atau diabaikan secara intelektual sehingga mereka tidak kenal iman mereka sendiri. Kalau kita tanya kenapa kamu percaya Yesus, hal paling dasar orang itu tidak akan mampu jawab. Dia akan bilang karena orang tua saya percaya. Dan kami punya satu sebutan bahwa Allah tidak punya cucu, Allah hanya punya anak. Kalau kita tidak lahir kembali, kita tidak akan diselamatkan karena nenek moyang punya iman ya. Iman itu harus pribadi. Tapi generasi ini sedang menanam kemurtadan masal di masa berikutnya melalui penggabaian intelektual, penggabaian akan akses dan pemahaman dasar firman Tuhan yang menciptakan kondisi tadi, kemiskinan Alkitab. Jadi jawabnya singkat dari pertanyaan tadi, kami hidup dalam satu fenomena yang saya tidak pernah lihat di tempat lain. Kami punya tiga prinsip kemiskinan Alkitab itu sangat tinggi dan hadir di mana-mana, sangat massal ya. Jadi tugas kita berat, sangat berat. Wah. Dari apa yang kita dengar sejauh ini ya, tampaknya kan persoalan terbesar kita tuh bukan cuma sekedar orang memiliki Alkitab atau tidak gitu ya. Pertanyaannya itu adalah apakah firman Tuhan tuh benar-benar hadir dan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Pak Manuel. Dan Coach ya. Dan disinilah kita mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam gitu loh daripada pengetahuan, yaitu transformasi spiritual. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, atau Coach ada mau tanya dulu ke Pak Manuel? Iya, sedikit tanggapan ya. Ada kabar baik juga sih. Kalau tidak salah, BYB itu yang menggagas TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Masih mute, Pak. Sorry, sebenarnya tidak ya. Kami kerjasama sama penerbitnya itu Yayasan Alkitab Bahasa Kita, ya Albata, dan kami karena kerjasama di dalam program kami untuk menghantam atau eradikasi kemiskinan Alkitab, kami disupport penuh oleh mereka, sehingga di tahun ini kami pergi ke TTS, dan di TTS kita akan adakan gerakan baca Alkitab untuk 7.000 orang, dan semua itu disponsor Alkitabnya melalui Yayasan Albata. Jadi kerjasama kami di situ, mereka juga punya maksudnya untuk meningkatkan pemahaman jemaat akan firman Tuhan. Dan kami bekerja di peningkatan literasi
Alkitab di antara orang percaya dulu. Dan karena itu kami istilahnya menikah ya, dapat jodoh. Jadi satu Iya, menolong yang lain sehingga setiap terbitan mereka selalu sisipkan sejumlah Alkitab untuk kami bisa pergi adakan gerakan baca. Karena bedanya antara BEB dan yayasan lain, kami tidak adakan distribusi Alkitab, tapi kami adakan gerakan nasional baca Alkitab. iya. Dan banyak orang pikir begini, kok tapi kalau baca saja tidak cukup. Sebenarnya itu satu paham yang kontroversial, tapi agak keliru karena segala sesuatu harus mulai dari baca dulu ya. Kalau kami tidak baca, tidak ada dasar untuk tarik inferensi atau Betul. tarik kesimpulan dari sesuatu. Jadi melalui program-program itu bekerja sama dengan Alberta dalam Alkitab bahasa sederhana, kita meningkatkan daya baca orang pada umumnya dan kita meningkatkan literasi Alkitab juga bersama. Iya, berarti titip salam kepada Yayasan Albata juga ya, Alkitab Bahasa Kita. Menurut yang kami temui orang-orang komentarnya itu, mereka sangat suka TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, karena sangat mudah dibaca dan dipahami. Ada beberapa ayat yang mereka biasanya tidak mengerti, baca TSI mereka jadi lebih mengerti, sangat membantu. Iya, silakan Emma. Oke, terkait dengan firman Tuhan dan transformasi spiritual nih Pak Manuel. Menurut BYB bagaimana hubungan antara firman Tuhan, pemuritan, dan pertumbuhan rohani seseorang? Nah, itu pertanyaan yang dahsyat sekali karena saya sebagai orang Kristen, saya pribadi ada pertanyaan itu di hati saya selama bertahun-tahun. Satu hal yang saya tanya seperti ini, bagaimana saya bisa buktikan transformasi di hidupku pribadi melalui baca Alkitab? Karena saya sungguh percaya setiap huruf di dalam Alkitab itu firman Tuhan, dari sampul ke sampul. Dan pertanyaan itu selalu mengganggu hati saya. Berapa banyak harus saya baca Alkitab sehingga saya bisa ditransformasikan? Dan apakah pemuridan yang kami sedang maksudnya ini adalah ajaran sistematis atau saya dengan Alkitab sebagai orang percaya ketika tidak punya akses kepada bahan, kepada apapun, bisa mencapai kedewasaan rohani melalui pembacaan Alkitab secara sederhana. Dan puji syukur Tuhan saya pribadi alami, saya datang dari kalangan non-Kristen dan di masa itu kebanyakan orang di konteks kami takut bahkan untuk menjadi teman kami karena mama saya dulu itu sihir ya, jadi orang takut sehingga dua hal yang terjadi ketika saya baca Alkitab, saya bertobat dan saya mau beritakan Injil ke mama saya, dia tidak mau dan dia marah, dia mengusir saya dari rumah. Jadi saya masih usia 16 tahun di waktu itu. Tapi saya tinggalkan Alkitab saya secara tidak sengaja di rumah. Dan saya sama mama saya punya hubungan sangat erat. Dan dia kepo kenapa bisa saya rela keluar dari rumah untuk mengikuti Yesus. Apa yang terdapat di Alkitab itu sehingga dia lihat saya meninggalkan rumah tanpa beban ya, karena diusir. Lalu dia mulai baca, dia mulai di Matius, ketika tiba di hari berikutnya dia sudah tiba di Wahyu dan dia sendiri menyerahkan jiwanya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi Puji Tuhan. di situ kita lihat bahwa beberapa fenomena akan membawa kita kepada transformasi. Dan hal pertama yang saya sudah temukan sebagai orang yang memuridkan maupun sebagai orang yang mengalami kuasa firman Tuhan adalah tujuan. Segala sesuatu di hidup kita itu bergantung dari tujuan. Bahkan nanti di surga kita akan dihakimi berdasarkan maksud hati kita. Maka hambatan pertama yang kita sedang alami untuk orang alami transformasi, mereka baca Alkitab karena itu buku agama. Itu tujuan paling kacau ya, tujuan paling tidak signifikan. Karena Alkitab sebagai buku agama, kami lihat dia sebagai buku dogma doang. Kita cari yang iya atau tidak, buat ini atau tidak ya. Padahal maksud dari wahyu Tuhan adalah memperkenalkan Allah dan Yesus Kristus yang dia utus supaya kami melalui pengenalan itu memperoleh hidup yang kekal.
Dengan kata lain, Alkitab direncanakan untuk jadi satu kitab yang membangun satu relasi dengan Tuhan, bukan sekedar Ya, baca demi baca ya. Nah, betul. tapi tanpa maksud, tanpa tujuan kami hilang karena Alkitab itu luas, 66 kitab dan Ya. setiap kitab punya kesusahan sendiri. Maka misalnya di Perjanjian Baru, setiap gelombang baca Alkitab kita memberikan satu sosok. Mari kita baca Alkitab atau kita ambil satu sudut pandang. Mari kita baca Alkitab untuk mengerti bagaimana Alkitab bisa menolong kita mengatasi persoalan emosional. Bisakah kami ditransformasikan secara emosional melalui baca Alkitab? Jadi kita baca seluruh Perjanjian Baru dengan menemukan ajaran atau firman yang akan benar-benar bawa solusi praktis kepada masalah saya. Dan itu pilar kedua. Pilar kedua, Mhm. ketika saya tidak punya tujuan, saya juga tidak tahu apa yang berguna atau tidak dari firman itu di hidup saya. Saya tidak akan mencicipi praktiknya atau prakteknya seperti apa. Uh, Sehingga membawa kita ke uh, tidak atau ke pilar yang menghancurkan atau menghambatkan orang mengalami transformasi adalah minat. Tidak ada minat, tadi tidak ada tujuan, dia tidak tahu praktisnya dia butuh apa atau dia sedang mencari apa, kenapa dia harus baca Alkitab, dan minatnya menurun. Dan di situ kita mengukur melalui penelitian-penelitian yang kami buat bahwa frekuensi baca, kebiasaan baca yang terdiri dari frekuensi dan konsistensi, dia Mhm. mendatangkan transformasi. Amin. Semua orang yang dia tidak mengerti apapun dari Alkitab, nol pemahamannya. Tapi kalau dia baca Alkitab 4 kali atau lebih per minggu, dalam rangka 90 hari, dia akan mengetahui bahkan lebih daripada orang yang kuliah teologi di kampus. Itu Yes. sudah saya pernah uji. Ada satu klasis, kami buat satu ujian, saya diajak menjadi dosen di satu rehab yang di situ adalah mantan prostitut, pemabuk, Hmm. pembunuh, dan saya bilang ke mereka saya bisa kalau kami mulai dari membaca Perjanjian Baru selama 90 hari, selama tiga pasal per hari, dan Oke. kita adakan itu selama 3 bulan, 3 pasal per hari kepada orang-orang ini yang katanya tidak mampu berpikir, ada masalah kejiwaan. Pokoknya tiba di akhir kursus itu, Mhm. semua orang di grup itu dapat beasiswa masuk kuliah teologi. Dan Wah, mereka dapat pujian, mereka dapat wah. pujian dari guru-guru bilang itu mahasiswa mereka yang terbaik. Hanya Iya. satu faktor yang membedakan mereka sama yang lain. Mereka mengenal firman, mereka membaca dan mereka alami firman di proses membaca itu. Jadi tadinya yang pemahaman Iya. nol meningkat pemahaman akan firman Tuhan karena Alkitab menjelaskan Alkitab dan itu prinsip sederhana. Kemudian mereka berani untuk membaca kritis, mulai bertanya, mulai keluarkan semua kebingungan dari hati mereka. Dulu saya pikir begini, tapi kalau kita bicara begini, akhirnya terjadinya lah pintu bagi pemuridan sejati. Pemuridan bukan saya berusaha menanam di hati orang sesuatu yang dia tidak butuhkan. Tapi pemuridan adalah saya membantu dia melihat bahwa Alkitab diberikan untuk membantu Kristus di dalam kita. Dan untuk hal itu dia harus bekerja jujur. Dia harus mau menanggalkan manusia lama supaya menggenakan manusia baru. Dan hanya melalui paparan atau pertemuan dengan Alkitab orang bisa sadar, oh saya siapa dan saya butuh Mhm. jadi siapa. Mhm. Maka kita ciptakan melalui baca Alkitab ketertarikan, minat, dan kemudian transformasi. Karena tadinya orang buta total, kemudian dia Mhm. mulai sadar, bahkan sadar diri, menemukan diri di dalam firman, dan dia mulai aspirasi atau inginkan Mhm. transformasi yang Alkitab berikan. Akhirnya timbullah iman yang akan transformasikan. Uh, Mhm. sing- Singkat ceritanya, semakin kita dipaparkan atau terekspos ke firman Tuhan, kita semakin ditransformasikan.
dan pemahaman, kemampuan kognitif kita berubah. Ini ada satu kasus, salah satu orang yang saya bimbing, dia Iya. benar-benar terkesan orang yang tidak punya otak ya. Dia terkesan konyol, bodoh, diajarkan segala macam, kayaknya dia benar-benar tidak bisa menangkap. Sampai di kuliahnya, di kuliah sejarah, dan bagi kita yang pernah kuliah tahu bahwa sejarah itu bukan mata kuliah bukan kuliah yang wah killer ya. Itu seharusnya dianggap salah satu jurusan yang gampang sekali, tidak seperti matematika atau fisika ya. Tapi nilainya IPK-nya hanya 1, sekian. Lalu saya pakai satu teknik saja. Kamu harus meringkas Alkitab 10 pasal per hari, dan saya harus baca ringkasanmu itu. Dengan proses dia meringkas Alkitab, dia bukan hanya mendidik diri sebagai orang rohani, tapi dia juga menggasah pola pikir, dan dia mulai menjadi orang yang mampu mengerti tujuan Tuhan, sama juga mengerti dia lahir untuk apa di muka bumi ini. Dan ketika dia temukan tujuan Tuhan bagi hidup dia melalui firman Tuhan, dia berubah drastis, sehingga ketika dia lulus dengan IPK 3,40 ya. Dan Wow. semua orang kaget. Wah, Semua orang kaget. Apa yang kamu lakukan ya? Dan sebenarnya olahraga dia ya baca firman, meringkas firman. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan tertulis di 2 Petrus pasal 1, bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan telah tersedia Tuhan kepada kita ya. Termasuk menjadi intelektual ya. Kalau wah, mau intelektual sungguh-sungguh harus melalui firman ya. luar biasa, luar Iya. biasa, luar biasa. Wow. Oke, ini sebelum kita lempar ke floor, satu pertanyaan lagi ya Pak Manuel ya. Salah satu program yang cukup dikenal dari BYB itu adalah ABBA 90. Apa sebenarnya program tersebut, Pak? Program tersebut adalah jawaban kami kepada situasi kemiskinan Alkitab, dan sekaligus kami fokus di ABA 90, kami pengelaba 90. Tujuannya adalah menunjukkan kepada setiap orang bahwa sangat mungkin pertama dia mempertahankan konsistensi dalam membaca Alkitab, dia mengalami transformasi nyata dari firman Tuhan, dan mungkin saya akan cerita bagaimana mulainya ini dengan satu contoh yang saya alami. Sesudah memutar Indonesia dan melihat keadaan bahwa jemaat semakin jauh dari firman Tuhan, saya berdoa, dan ada satu kasus secara khusus yang membuat saya sungguh-sungguh tersinggung dengan kenyataan ini, dan mau setidaknya mengajak orang baca Alkitab. Saya ada di kampus, di tempat yang seharusnya semua orang pintar ya. Saya lagi baca Alkitab, lalu satu orang datang kepada saya dan bilang, kamu masih baca buku itu tulisan manusia kok, itu tidak benar. Dan dia mulai hantam dengan bicara segala macam hal. Saya tutup Alkitab saya begini, dan saya bilang ke dia, saya buat tantangan dengan kamu. Saya kasih kamu 90 hari untuk baca Alkitab ini dari sampul ke sampul. Kalau kamu lihat satu kesalahan di dalamnya, bukan kamu yang robek dia, saya robek dia, dan saya murtad, saya tidak jadi Kristen lagi. Silahkan kamu baca dan temukan sendiri ya. Oh, dia mundur pasti ya, dia tidak mau alami itu ya. Karena saya bilang ke dia, saya yakin kalau hidupmu akan ditransformasikan melalui pengenalan firman Tuhan ini. Seperti hidup saya ditransformasikan. Terus saya mulai bersaksi ke dia bahwa saya bukan orang yang lahir dalam tradisi Kristen atau di aliran tertentu. Saya juga datang kepada firman karena diseret oleh keajaiban firman Tuhan ini yang sangat dahsyat dan mampu mengubah hati kami. Dan saya yakin bisa mengubah dia. Dari situ saya sadar bahwa kami perlu buat sesuatu yang praktis, tapi bisa membuktikan kepada pembaca bahwa dia bukan hanya mengisi kepala, hidup dia akan sungguh-sungguh ditransformasikan dalam rangka waktu yang cukup cepat. 3 bulan itu sangat cepat ya. Dan
Saya sangat yakin kalian akrab dengan penelitian dari CBE, Center for Bible Engagement di Amerika Serikat, Iya. yang buktikan bahwa kalau kita baca Alkitab minimal 4 kali per minggu, kita mengalami transformasi hidup yang nyata ya. Dan waktu itu saya tidak tahu penelitian itu. Saya hanya tahu bahwa saya ditransformasikan, maka semua orang bisa ditransformasikan. Jadi kami mulai dengan tujuan itu, mengalami transformasi hidup melalui baca Alkitab. Dan sampai sekarang itu yang kami cari, dan semua orang kalau mau sungguh-sungguh mengalami perubahan yang bertahan, harus melalui firman Tuhan. Amin. Iya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Gimana Coach? Kita Memang serahkan kalau ada yang mau tanya atau Coach ada mau menanggapi dulu? iya, tanggapan sedikit memang secara literatur, ini bukan secara agama ya, literatur Alkitab itu orang sering lihat sebagai satu buku saja di zaman modern ini, padahal isinya adalah 66 kitab ya, yang luar biasa. Semuanya ditulis oleh 40 penulis berbeda dari 3 benua, kemudian dengan budayanya masing-masing, kemudian penulisnya itu range-nya dari gembala sampai nabi, raja, dan lain-lain. Jadi secara literatur itu sangat kaya, tidak heran membaca literatur yang demikian kuno dengan masa penulisan yang bisa ribuan tahun, orang akan sel-sel otaknya ya, kalau secara medis itu akan bertumbuh lebih baik, dan juga secara kemampuan linguistik akan bertumbuh pesat setelah membaca Alkitab, apalagi dari Kejadian sampai Wahyu sampai tamat berulang-ulang terus seumur hidup. Mana nggak pintar gitu ya, apalagi penulisnya seperti Raja Salomo yang terpintar di dunia, berhikmat ya, yang diakui juga secara umum. Ya itu saja komentarnya. Jadi sahabat yang belum pernah membaca Alkitab dari awal sampai akhir, kami mengundang untuk masuk ya, tadi disediakan programnya Aba 90 hari ya. Bisa dilihat di kolom chat juga. Iya, Tuhan berkati. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya kepada Bapak Manuel, mungkin boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Tadi sudah ada dari pertanyaan sahabat Siska ya, menanyakan soal Pak Manuel ini, sudah langsung dijawab oleh tim juga ya. Iya. Yang mana tuh? Iya. Tadi udah ada di kolom pertanyaan chat. ya? Ya sudah. Kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, kita ngobrol lagi aja terus. Dan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan raise hand ya, karena kami mengutamakan yang bisa raise hand, open mic, apalagi bisa open cam, itu jauh lebih baik ya. Iya, silakan. Pak, belum ada ya? Oke, Pak Manuel, kalau misalnya menurut Bapak nih ya, pendekatan yang paling efektif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap firman Tuhan itu seperti apa, Pak? Kami, mungkin saya punya cenderung menjawab segalanya dengan satu cerita ya. Jadi kami harus sadar di generasi yang hidup pasca dekonstruktivisme, itu aliran psikologis dan filosofis yang menghancurkan segalanya karena apa yang nenek moyang kita warisi tidak penting, yang penting kita punya pengalaman pribadi. Maka ketika kami sadar bahwa kami sedang hidup dalam masa yang lepas setiap tiang pembatas yang dulu menjadi prinsip kehidupan manusia, kami sadar bahwa tidak akan mampu kita ciptakan rasa mau Tuhan, mau baca firman Tuhan seperti orang di media sosial, karena kalau lihat di media sosial pendekatannya dekonstruktivisme, ada segala jenis hal untuk memvalidasikan juga kelakuanmu di saat ini. Jadi kalau kamu orang pemarah, ada di YouTube 1000 orang yang akan bilang bahwa marah itu tidak begitu salah, ada ini, ada itu. Dan itu yang saya denominasikan, saya sebutkan sebagai kejatuhan kebenaran. Jadi kami sedang hidup di masa di mana
bahasa yang keluar dari mulut remaja yang tidak tahu apa-apa tentang hidup. Dia bilang tidak ada yang benar, ya. Jadi kalau tidak ada yang benar, yang dia bicara juga tidak benar, ya. Tapi tidak mampu berpikir untuk sadar itu. Iya. Sehingga dengan sadar bahwa kami ada di masa di mana kebenaran itu sedang dijatuhkan dan tidak punya gantinya karena tidak ada apapun yang bisa menggantikan kebenaran, kami tidak akan pernah menimbulkan minat seseorang untuk bergemar mencintai firman Tuhan kalau bukan menantang dia untuk mau baca, setidaknya membaca. Bilang, oke lah, kamu bisa punya pandangan dan perspektifmu. Kamu bisa pikir kritis, harus malah. Saya dorong pikir kritis, ilmiah, apapun itu. Bahkan bisa tidak percaya, tidak harus percaya untuk datang baca Alkitab. Ya. Tapi akan jadi sangat keliru dan tidak adil kalau kamu tidak mengenal dan mau mengomentari atau mau meninggalkan tanpa mengenal duluan. Hingga kini saya tidak pernah lihat satu orang yang kritisi Alkitab karena dia baca setiap hari dan mengerti. Barangkali dia buat satu skimming di satu perikop dan dengan sudut pandang sendiri, bukan dengan mental bahwa Alkitab atau kitab itu ditulis untuk komunikasikan sesuatu. Kalau kamu tidak mengerti apa yang dia komunikasikan, maka kamu tidak baca. Kamu hanya membaca kata-katanya saja, bukan membaca kitabnya. Jadi tantangan saya dan apa yang saya usul kepada semua orang, pertama-tama adalah menantang orang untuk mau terbuka, berani untuk setidaknya baca demi diri sendiri. Dan dalam konteks kita saat ini, itu yang diindahkan banyak orang. Saya tidak mau diajarkan siapapun. Saya mau temukan kebenaran kau sendiri. Oh ya udah, saya kasih kamu satu Alkitab, silahkan selidiki. Kalau ada pertanyaan datang dan kita bisa bicara. Tapi itu tidak buruk kalau kita sadar ketika seseorang mau cari demi diri sendiri, tidak masalah. Ini sumbernya. Alkitab ada di situ. Seperti Paulus bilang, tidak ada di surga sehingga kamu bisa bilang siapa yang pergi ke sana ambil. Atau tidak ada di neraka juga supaya kamu bilang siapa yang bisa turun di sana sehingga ambil untuk kami, ya. Tapi ada di situ di depan kamu, di bahasamu sudah diterjemahkan. Kamu bisa menyelidiki, kamu bisa mempertanyakan. Yang tidak bisa adalah ciptakan alasan bahwa kamu tidak baca karena apapun yang lain. Karena ketersediaan sudah ada. Dan di akhir zaman satu hal yang semua orang harus tahu, kami akan dihakimi bukan karena iman kita lemah atau apa. Di 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 memberitakan kepada kita bahwa semua orang yang tidak mau mengenal Allah dan menaati Injil Yesus Kristus akan mengalami pembalasan dari Tuhan, ya. Jadi saya baca di sini mulainya dari ayat 7 bilang begini. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami yang pada waktunya Tuhan Yesus dari surga dalam api, dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasa dan dalam api yang menyala-nyala, dan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Dan ini perspektif kami bisa pilih antara dua hal itu. Saya tidak mau mengenal Allah, saya mau mengenal Allah. Sumbernya satu saja, firman Tuhan. Tidak ada dua firman di muka bumi, hanya ada satu. Dan tersedia di mana-mana. Sehingga saya pikir bahwa fakta di sini bukan kami mampu memikat seseorang untuk mau mencintai Yesus, tapi sungguh-sungguh orang ini ditantang atau setidaknya mengenal diri sebaiknya sehingga dia bisa pilih. Saya tidak mau kenal Tuhan atau saya mau kenal Tuhan. Dan itu seharusnya jadi upaya kami dalam bahkan pemberitaan Injil. Bukan mendorong dia untuk menjadi penggemar baca Alkitab, tapi menyadarkan dia bahwa tujuan baca Alkitab adalah mengenal Allah dan hidup dalam ketaatan kepada Injil. Sehingga kamu bisa pilih
tetap di dalam keadaanmu, atau kamu Mhm. mulai menggarah diri berjalan arah Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi singkat ceritanya, saya rasa lebih penting bagi kita memperjelaskan bagi seseorang bahwa pertama, Alkitab bukan kitab orang Kristen, itu wahyu Allah yang dibukukan untuk umat manusia, sehingga tidak akan ada manusia yang berdalil di hadapan Tuhan bahwa dia tidak tahu. Tidak tahu di dalam Alkitab sudah menunjukkan bahwa kamu sudah hidup dalam dosa. Karena kamu wajib ketahui, sudah diwahyukan ya. Sudah ada di dalam bahasa yang kamu bisa mengerti. Tidak mengenal sudah merupakan satu tindakan pemberontakan. Dan tidak menaatinya lagi. Jadi itu seharusnya jadi tantangan kami di masa atau kepada orang muda di masa kini. Kamu bukan soal suka tidak suka, tapi sungguh-sungguh mempernyatakan melalui pilihanmu, kamu mau tidak Tuhan. Dan semuanya baik kalau kamu pilih Tuhan, ini sumbernya, mari kita mulai mengkajinya, mengenalnya. Tapi kalau kamu tidak mau juga tidak apa-apa, itu urusanmu dengan Tuhan. Kita memberikan satu benang merah di mana ada namanya menghargai pilihan orang. Dan kita tidak juga terbeban ya. Waduh, kalau orang ini tidak terima Yesus, aku terbeban. Nah, itu kita kembalikan tanggung jawab kepada orang yang memutuskan. Firman sudah tersedia. Peran saya adalah pergi sampai kamu dan sampaikan bahwa Alkitab ini bukan untuk orang Kristen atau ke gereja apapun. Nah, Alkitab ini untuk setiap orang yang mau mengenal Yesus dan yes. Tuhan dengan benar. Tuh. Dan melalui pengenalan itu diselamatkan. Dan diselamatkan ini tidak artinya menjadi member atau anggota gereja manapun, tapi menjadi warga kerajaan surga. Yes. Warga Yeah. kerajaan surga. Sehingga dia bisa pilih, saya tidak mau masuk surga, saya mau ke neraka. Ya sudah, kamu sudah buat pilihanmu, silakan. Kalau kamu mau Tuhan tidak ada cara lain, dia sudah biarkan pedomannya. Dan pedomannya yang saya sedang memperjuangkan di sini. Kamu harus kenal pedomannya. Sesudah kamu kenal pedomannya, silahkan kamu pilih. Kamu bebas untuk pilih. Kita semua bebas untuk pilih. Seperti Recording satu filosof bilang, kami dikurung dalam kebebasan. Kita semua bebas untuk pilih. Kamu bisa pindah agama, bisa segala macam. Saya tidak punya masalah dengan itu. Tapi satu hal yang tidak bisa juga berdalil bahwa kamu tidak mengenal Tuhan karena orang tidak pernah menyediakan akses. Karena aksesnya tersedia. Iya. Nah, Oke. terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak Didin, monggo silakan Recording in Pak. progress. Pak Didin Kurniawan sudah raise hand. Iya. Selamat siang Bu Emmanuel, Pak Manuel, sama Coach. Iya. Sorry, nggak bisa on cam posisi di. Enggak apa-apa Pak. Monggo silakan Pak. Ini untuk Pak Manuel. Anak-anak zaman sekarang, kalau diajak untuk membaca Alkitab itu dia lebih proper atau lebih nyaman itu Alkitab bergambar dan bercerita. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa seperti apa yang kita baca setiap hari untuk Alkitab yang sendiri? Kadang saya juga nyaman juga sih, posisi sempat membaca sambil lihat gambar Alkitab yang bergambar itu kan ada ceritanya dan sebagainya. Nah, saya tanya, kenapa kok lebih? Karena nggak membuat ngantuk. Recording stopped. Kalau tanpa ada gambar, tanpa ada hanya cuma tulisan aja itu informasinya jenuh dan mungkin juga susah untuk dipahami. Itu aja sih, Pak Manuel. Iya. Langsung saja atau bagaimana Ibu? Iya silakan langsung Pak. Oke. Nah, saya rasa ya pertama Bapak sudah menjawab ya. Hal kedua,
yang bisa saya tambahkan dalam jawaban Bapak, kita pribadi perlu mengenal pola pikir kita. Di dunia pendidikan itu ada dua pola pikir. Ada pola pikir konkret dan ada pola pikir abstrak. Ya, biasanya orang abstrak, saya sangat abstrak. Saya perlu mengerti konsep dulu, pengertian dulu. Jadi kalau saya lagi baca dan saya temukan kata keselamatan, saya tidak mampu lanjut baca Alkitab kalau saya tidak cari kamus dan mengerti definisinya keselamatan itu apa. Baru nanti Iya, saya mengerti, saya lanjut baca. Tapi bagi orang yang punya perspektif pola pikir konkret, dia tidak mau tahu definisinya, dia mau tahu contohnya. Dan Yesus sendiri dibesarkan dan lahir di satu budaya yang pikir konkret. Itu kenapa dia tidak bicara Allah, tapi dia bicara Bapa kami di surga. Itu sebenarnya memberikan satu gambar konkret yang orang bisa membayangkan. Semua orang punya Bapa, jadi dia bisa mengerti Allah seperti apa. Lalu dia pakai perumpamaan sehingga di saat orang tanya kenapa Bapak memakai perumpamaan, dan kalau saya tidak salah kitab Markus bilang dia tidak pernah bicara tentang memakai perumpamaan sesuai takaran yang mereka bisa mengerti. Jadi memang iya, tujuan dari Alkitab sendiri menjadi narasi, menjadi kisah itu supaya dia bisa bicara kepada orang yang pola pikir konkret sekali seperti aku, sehingga saya bisa cari semua kata keselamatan di dalam Alkitab supaya mengerti kata ini di konteks ini artinya apa, atau kepada orang yang dia perlu melihat dulu, dia melihat contohnya dulu, diselamatkan itu seperti apa. Lalu ada kisah Sakeus. Sakeus dia percaya kepada Yesus sehingga dia naik di atas pohon untuk Pohon. melihat Yesus. Lalu Yesus turun, lihat dia berhenti di bawah pohon yang bilang, Sakeus turun karena saya mau makan di rumahmu. Lalu Sakeus percaya, dia bertobat. Dia bilang, saya akan bagikan separuh dari kekayaan saya kepada orang miskin. Itu buah pertobatan. Dan kalau saya rugi seseorang, saya akan balikan 4 kali lipat. Lalu Yesus mempernyatakan, di hari ini ada keselamatan bagi rumah orang ini karena dia juga adalah anak Abraham. Dan di cerita singkat itu sebenarnya ada prinsip cara seseorang menerima Yesus, dan Sakeus menerima Yesus di dalam rumahnya. Jadi dia percaya, dia bertobat, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan karena dia bilang, Tuhan, kalau saya buat ini atau itu, maka di sini kita temukan melalui cerita itu, melalui kisah itu, bagaimana proses yang harus dialami seseorang yang mau diselamatkan. Dia harus percaya Yesus, dia harus bertobat, dan dia harus terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup dia. iya, Dan semua orang, anak kecil mengerti itu, pakar-pakar mengerti itu. Jadi Alkitab ditulis dengan pendekatan yang mencakupi atau mampu menjawab semua pola pikir. Maka kalau anak-anak atau bapak atau siapapun merasa lebih mengerti melalui kisah dan cerita, itu tidak salah sama sekali. Justru Alkitab sudah memprediksi bahwa banyak orang yang mampu mengerti lewat cerita. Dan di sisi lainnya ada orang yang lebih rohani. Kalau dia tidak alami mujizat tertentu, dia tidak akan bertobat ya. Maka Yesus bilang, tanpa mujizat kalian tidak mau percaya ya. nah, Dan dia berikan kuasa di dalam firman-Nya sehingga kita bisa mengalami mujizat melalui baca Alkitab. Satu kasus yang sangat terkenal itu satu saudara bernama Paulus Raja. Ya, saya lupa dia, tapi dari mana, sepertinya dari Sulawesi. Dia pergi dikasih obat dari psikiater karena dia sedang terganggu jiwa. Dan dia ikut di program baca Alkitab selama 90 hari, dan dia tidak minum satu pun dari pil yang diberikan oleh psikiater. Ketika dia kembali di sana, dia diberikan surat pernyataan bahwa dia sudah sembuh, tapi mereka bingung bagaimana bisa dia sembuh karena itu penyakit yang tidak ada kesembuhan ya. Dan kemanapun dia pergi, dia baca Alkitab. Dia jadi penggemar Alkitab. Naik motor, dia taruh Alkitabnya di jok motor. Dia berhenti sedikit untuk nongkrong, dia baca Alkitab. Jadi dia adalah salah satu orang yang Tuhan
menunjukkan kepada dia bahwa firman itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia tusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan setiap niat hati kita. Dan saya yang suka intelektual, saya suka kamus, jadi ketika temukan kata di situ saya menikmati betul ya. Lalu orang lain yang lebih sederhana, dia mau hanya lihat contoh bagaimana cara bertobat, dia ikuti itu. Jadi banyak orang akan bertobat dengan melihat kisah Sakyus, paham, wah kalau Sakyus bertobat begitu, saya harus begitu juga ya. Jadi itu keindahan Alkitab, dia bicara dengan kita semua, dan tidak ada salah cara kita mengapproach kepada kebenaran yang terdapat di naskah itu. Pasti kita semua mengerti hal yang sama. Itu yang bisa saya tambahkan di jawaban Bapak tadi. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak di kolom chat dari Kak Sarah ya. Pak, saya baru tahu dari BYB terkait Alkitab yang memakai bahasa sendiri. Sebutannya tadi apa ya? Itu prosesnya bagaimana? Terus kemudian perubahannya menjadi satu Alkitab utuh atau tadi hanya yang di Matius aja? Contoh ayatnya seperti apa? Saya mungkin tidak mengerti apakah sedang bicara mengenai penerjemahan Alkitab TSI atau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa sendiri. Mungkin perlu dijelaskan sedikit. Alkitab yang memakai bahasa sendiri, sebutannya tadi apa? Atau Mungkin programnya ya Kak Sarah? Ya, iya yang mungkin tadi yang IBBA Al-Bata itu 90 ya, bukan? Alkitab bahasa Oh, kita. Iya. hmm. Tapi itu bukan versi Oh, iya. Alkitab ya, Al-Bata ini lembaga. Iya. Iya. Jadi lembaga Alkitab bahasa kita menerjemahkan dari naskah asli satu versi dalam bahasa sederhana. Tujuannya adalah supaya seseorang tidak harus berhenti baca Alkitab untuk menemukan makna dari satu firman Tuhan. Jadi di dalam kitab itu selain bahasa sederhana ada lebih dari 6.000 catatan kaki dengan penjelasan di ayat-ayat yang paling sukar dimengerti, sehingga kita nggak perlu tutup Alkitab untuk temukan jawaban. Kalau misalnya ketika Yesus bilang jangan berikan mutiaramu kepada babi. Nah, pertama kami sendiri tidak punya mutiara ya. Kalau punya pasti kami juga tidak kasih kepada babi. Jadi apa yang Yesus maksud dengan hal itu nanti ada di catatan kaki sana. Konteks budaya, makna teologis, akhirnya setiap pembaca dia bergemar membaca karena informasinya yang dia perlukan untuk mengerti sudah terkandung di Alkitab itu. Oke. Ada lagi Coach pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak ada. Sepertinya mungkin sudah Oke. cukup ya. Oke, siap. Oke, Coach juga nggak ada yang mau ditambahkan dulu sebelum Oh, ada dong. reflection? Iya, tadi Reflection. sahabat Oh, Pak silakan. Manuel ini senang kamus, saya juga senang kamus, dan Hmm. terutama ya bagi sahabat Alkitab yang punya Alkitab cetak itu beruntung sekali sebetulnya LAI menerbitkan Alkitab dengan kamus di belakangnya. Dan kalau dibaca itu menurut kami yang paling jarang dibaca itu bagian kamus. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan ya, tapi bagian kamus. Coba siapa di sini yang suka baca kamusnya. Nah, justru di kamus itu banyak sekali pengertian yang dibukakan sebetulnya. Kalau kita baca itu bisa dibilang banyak hal yang dipelajari di sekolah teologi pun ada di situ gitu. Jadi bagus ya baca kamus. Iya. Silahkan sahabat Emma. Saya terus terang nggak pernah baca kamusnya sih di belakang. Iya, bertobat ya. Baca di depan. Kitab ke-67 Oke. itu. Guyon ya, canda dikit. Guyon. Oke, saya jadi teringat ini Bapak-Bapak. Sebuah ayat di Kolose 3:16 ya, ayatnya 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Menarik ya, bahwa ketika Paulus berbicara tentang firman Tuhan tuh, ia menggunakan bahasa tentang kekayaan gitu. Dan saya rasa ayat ini tuh sangat selaras dengan apa yang kita bicarakan gitu ya sepanjang siang ini. Siang ini tuh kita belajar
bahwa kemiskinan Alkitab tuh bukan cuma sekedar persoalan kurang baca doang gitu ya. Tapi persoalan itu jauh lebih dalam. Kemiskinan Alkitab tuh terjadi ketika firman Allah tuh tidak lagi menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan orang percaya gitu ya, Pak Manuel setuju ya? Karena itu tujuan kita tuh bukan sekedar menambah aktivitas rohani atau menyelesaikan target baca sebenarnya ya Pak. Tujuan akhirnya adalah untuk transformasi spiritual. Sorry tadi ada hampir ngomong transformasi digital. Ketika firman Tuhan dibaca, direnungkan, dipahami, dan ditaati. Tuhan memakai firman-Nya untuk memakai cara kita berpikir, membentuk karakter kita, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan gitu ya, dan menuntun langkah hidup kita setiap hari. Dan mungkin ini pertanyaan yang dapat kita bawa pulang hari ini, teman-teman semua. Bukan berapa banyak yang saya ketahui tentang Alkitab, melainkan seberapa jauh firman Tuhan membentuk cara saya berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup setiap hari. Kiranya kita tidak hanya kaya akan akses terhadap Alkitab ya dari kertas, digital, dan lain-lain ya, tapi juga kaya akan kehidupan yang dibentuk oleh firman Tuhan. Pak Manuel, monggo bila mana ada closing statement sebelum nanti ditutup oleh doa tutup oleh Coach. Silakan Pak Manuel. Mungkin close statement yang paling tepat yang bisa saya berikan di sini adalah bahwa kita sebagai orang yang sudah dijangkau oleh firman Tuhan harus merasa perasaan yang sama dengan Paulus yang bilang, celakalah aku kalau tidak beritakan Injil. Dan garis bawah atau yang kita harus garis bawah itu kata Injil di konsep firman Tuhan. Injil bukan 4 kitab tapi seluruh Alkitab. Maka celakalah kami kalau tidak menyediakan akses kepada firman seutuhnya kepada orang, karena Injil itu terdiri dari seluruh Alkitab dan semua suku bangsa punya hak memilikinya, dan semua kita yang sudah merasakan transformasinya harus atau wajib untuk meneruskan itu sampai Kristus datang kembali ya. Jadi itulah beban yang kita harus pikul yang sebenarnya tidak berat dan menyenangkan sekali. Pasti. Silakan Coach. Untuk ini kayaknya mau di ini lagi, mau ada komentar lagi Coach Iya. sebelum doa? Komentar sedikit aja ya. Mungkin memang sesinya ini sangat terbatas, dan jika berkenan nanti ada sesi lain, mungkin topik lain yang bisa kita pelajari ya, Pak Manuel, Pedro, dan BYB. Kami sangat berterima kasih untuk kehadirannya, menyempatkan masuk di sahabat komunitas Alkitab 1 Menit. Kami biasa panggil sahabat karena patokan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun tidak memanggil kita hamba, tapi sahabat-sahabat. Dan terima kasih untuk sahabat Arya dan Povera dan lain-lain yang sudah bergabung juga di siang hari ini ya. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita berdoa, Pak Manuel. Ini mungkin bisa jadi bekal kita nanti sepanjang hari-hari ke depan. Pak Manuel, di Piala Dunia pegang grup mana nih? Negara mana? Santai aja ya. Iya. Sayangnya saya tidak begitu bergemar sepak bola ya, jadi tidak bahkan tahu ini sudah mulai Piala Dunia. Tak kira grup C berhasil nih. Iya. Iya, canda aja Pak Manuel. Kalau saya pegang Norway karena di sana ada Erling Haaland. Anak saya suka, saya support saja. Oke. Sahabat semua, ya itu menunjukkan sedikit ya bahwa yang baca Alkitab itu bisa membumi ya. Bukan berarti baca Alkitab jadi ahli teologi yang kaku, kemudian tinggi sekali, jalannya nggak menapak ke lantai, ke tanah. Ingat, Yesus Kristus itu paling dekat dengan orang-orang biasa, sederhana. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang sejati, menjadi manusia yang sejati, tinggal di antara kita, lalu kemudian mati,
menanggung hukuman dosa-dosa kita di atas kayu salib. Karena Dia Tuhan, hari ketiga bangkit kembali dan naik ke surga, memberikan kepastian hidup yang kekal setelah mengampuni semua dosa-dosa kita. Puji Tuhan ya. Kita akan menutup sebentar di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah bersama-sama bisa berbincang-bincang. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan mengasihi, memberkati, dan melimpahi kami dengan damai sejahtera, kasih, dan sukacita-Mu. Tuhan akan memimpin khususnya untuk sahabat-sahabat dari BYB untuk terus bertumbuh. Kami percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang pasti kami alami Tuhan di dalam pelayanan ataupun keluarga, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang akan memimpin supaya tim BYB terus bertumbuh secara rohani, jasmani, kecukupan secara ekonomi, dan juga Tuhan akan merekatkan mereka dengan kasih Tuhan. Dan kami sungguh percaya seperti yang apa Tuhan katakan dalam Injil, semua hukum Taurat dan para nabi itu disimpulkan dengan hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Pimpin kami di dalam sahabat komunitas Alkitab 1 Menit atau orang-orang percaya dimanapun berada, apapun denominasi kami sama-sama dapat saling mengasihi sehingga dunia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh pribadi yang nyata dan mengasihi semua orang, dan semua orang dapat ditarik kepada Yesus saat Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami sehari-hari ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu, lebih dari yang dapat kami pikirkan dan doakan. Tuhan yang menjawab doa-doa kami. Kemuliaan bagi nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak tim BYB Pak Manuel. Iya, terima kasih Pak banyak. siapa tadi? Senang Udah sekali. nggak di dalam ya? Pak Iya. siapa? Pak Ari. Pak Arya, iya, dan juga Oh, Pak ada Arya. Jenny Povera di sini dan Oke, lain-lainnya. siap. Sampai berjumpa kembali. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Alkitab 1 Menit, sampai berjumpa kembali di podcast Alkitab 1 Menit, X The Faith Motion. Terima kasih, Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Kita stop recordingnya.